Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari grup 5 Bahan Pakan Alami akan menjelaskan sedikit tentang teknik kultur mikroalga Skeletonema sp. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, yuk kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Silviani Kristianingsi, yang kedua ada Nirmala Zulfana, yang ketiga ada Wahyu Bagus Pradana, yang keempat ada Mahdania Aulia Rahma, yang keenam ada Adam Gibran Hikman, dan yang terakhir ada Pratiwi Dwi Rahmawati. Pada slide pertama kita akan membahas tentang kultur Skeletonema itu sendiri. Yang pertama, kultur Skeletonema dapat digunakan menggunakan dua cara, yakni dengan cara satu, kultur murni skala laboratorium, dan yang kedua kultur semi massal dan massal. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kultur semi massal dan massal? Nah, kultur semi massal merupakan kegiatan perantara dari skala laboratorium ke skala massal. Selain itu, kultur skala semi massal merupakan kegiatan penyuplai untuk bibit dan adaptasi bibit dengan penggunaan pupuk teknis. Nah, selanjutnya ada teknis apa saja yang harus diperhatikan dalam kultur mikroalga Skeletonema. Yakni pertama ada teknik sterilisasi alat dan bahan, yang kedua ada persiapan air media kultur, yang ketiga ada pemupukan, yang keempat ada pemeliharaan, dan kelima ada pemanenan. Kemudian ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat membuat keberhasilan teknik kultur mikroalga Skeletonema itu sendiri? Yang pertama yakni adalah nutrien, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga ada pertumbuhan fitoplankton. Kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur kerja dari kultur mikroalga Skeletonema. Di sini kita akan membahas sedikit tentang morfologi dari Skeletonema costatum. Diatom jenis Skeletonema costatum merupakan fitoplankton dari jenis diatom yang bersel tunggal dengan ukuran sel berkisar 4-6 mikrometer. Akan tetapi, alga ini dapat membentuk urutan rantaian yang terdiri dari beberapa sel. Sel berbentuk seperti kotak dengan sitoplasma yang memenuhi sel dan tidak memiliki alat gerak. Skeletonema costatum memiliki dinding yang unik karena terdiri dari dua bagian yang bertindih atau flustula yang terbuat dari silikat. Bagian katup atas disebut epiteka dan katup bawah disebut hipoteka. Skeletonema costatum banyak dimanfaatkan pada budidaya udang karena kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu 22,30% protein dan 2,55% lemak. Skeletonema costatum juga mampu beradaptasi pada berbagai salinitas sehingga perkembangan sel dan efisiensi produk biomasa dapat menghasilkan komposisi kimia yang seimbang. Selanjutnya adalah ada alat dan bahan yang digunakan untuk kultur mikroalga Skeletonema. Nah, seperti yang dibahas di atas, kultur mikroalga Skeletonema dapat dikultur menggunakan dua cara, yakni kultur murni skala laboratorium dan kultur semi massal dan massal. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang alat dan bahan dari kultur murni skala laboratorium. Peralatan utama yang diperlukan untuk mempertahankan kultur fitoplankton murni terdiri atas satu autoklaf yang berfungsi untuk sterilisasi wadah dan media kultur mikroskop binokuler. Yang kedua ada timbangan dengan kepekaan 10 mg. Ketiga ada blower. Keempat ada kompor gas untuk sterilisasi selang aerasi. Kelima ada saringan plankton dengan mass size 150 mikron. Keenam ada hemositometer, sandwich Rafer counting cell, dan hand counter pH meter dan refractometer. Dan ketujuh ada AC untuk mengatur suhu pada tingkat optimum dan juga mengurangi kontaminasi dari spora yang ada di udara. Kedelapan ada kotak isolasi atau luminar valve yang dilengkapi dengan lampu UV. Kesembilan ada alat pengaduk magnetik dan hot plate untuk memanaskan dan mengaduk media. Kesepuluh ada peralatan gelas untuk wadah kultur seperti tabung gelas, cawan Petri, dan tabung Erlenmeyer kapasitas 10 mg hingga 2000 mg. 11 ada peralatan gelas lainnya seperti gelas ukur,
beaker gelas, pipet ukur, pengaduk kaca, dan tabung reaksi. Dan yang terakhir ada kebutuhan lain yang penting termasuk kapas, kain kasa, steril, kertas tisu, kertas aluminium, tabung plastik, dan kawat penggoret, serta klorin test kit dengan tingkat kepekaan 1 ppm. Kedua, dengan cara kultur semi massal dan massal. Peralatan dalam kegiatan kultur semi massal dan massal diantaranya 1. Akuarium volume 80 liter, 2. Bak fiber, ketiga bak beton, keempat root blower, kelima selang aerasi, keenam timbangan, ketujuh pipet tetes, kedelapan ada gelas ukur, kesembilan ada mikroskop, kesepuluh hymositometer, ke-11 hand counter, ke-12 ada cover glass, 13 ada kalkulator, ke-14 ada pH indikator, ke-15 ada refraktometer, ke-16 ada termometer, ke-17 ada filter bag, ke-18 ada gayung, dan ke-19 ada tisu. Selanjutnya adalah teknik cara kultur mikroalga skeletonema. Yang pertama yang kita lakukan adalah sterilisasi alat dan bahan. Sebelum digunakan, bak-bak kultur dibersihkan dengan deterjen sampai bersih lalu dibilas dengan air tawar hingga bersih dan tidak berbau. Setelah itu dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian dicuci dengan formalin sebanyak 20 ppm dan dibiarkan selama 1 hari. Selanjutnya dibilas dengan air tawar dan dikeringkan selama kurang lebih 1 jam. Proses sterilisasi bak kultur memerlukan total waktu 2 hari. Peralatan seperti toples kaca, botol gelas, ukur, selang, aerasi, dan peralatan lain dicuci dengan deterjen lalu dibilas dengan air tawar hingga bersih dan dikeringkan. Kemudian direndam dalam larutan formalin 50 ppm selama kurang lebih 30 menit lalu dibilas dengan air tawar hingga bersih dan dikeringkan. Kemudian yang kedua adalah persiapan air media kultur. Salinitas air laut yang digunakan adalah 30 ppt. Sebelum air laut digunakan untuk kultur skeletonema dilakukan disinfeksi dengan larutan kaporit 60 ppm langsung ke dalam air laut dan diaerasi dengan tekanan besar. Aerasi diberikan untuk menghilangkan bau kaporit. Setelah diaerasi selama 1 hari, aerasi dilepas dan netralisir dengan natrium tiosulfat 40 ppm selama 1 hari. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghilangkan bau kaporit yang masih ada dan membunuh organisme patogen yang terbawa oleh air. Setelah air benar-benar steril, dilakukan penyaringan dengan menggunakan corong yang diberi kapas, kemudian air dimasukkan ke dalam botol atau toples untuk kultur skala laboratorium. Untuk kultur massal, air laut steril dengan salinitas 30 ppt dimasukkan ke dalam bak-bak kultur massal berukuran 300 liter dan 3 ton. Kemudian dilakukan pemupukan dan diberi aerasinya supaya larutan pupuk teraduk dan tercampur dengan air laut. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah pemupukan. Air laut yang telah dipersiapkan tadi selanjutnya dilakukan pemupukan dengan pupuk cair yang dibuat dari campuran berbagai macam pupuk. Pupuk yang digunakan untuk kultur skeletonema beserta dosisnya antara lain adalah urea 80 ppm, TSP atau TCP 15 ppm, natrium dan kalium hidroksida sebanyak 8 ppm, ferrit klorid sebanyak 1-2 ppm. Selanjutnya penambahan etilenediamine-tetrasetik asid, kalium nitrat sebanyak 100 ppm, dan natrium hipoklorit sebanyak 8 ppm. Sebelum ditebar bibit skeletonema sp, air laut dengan salinitas 30 ppt yang telah disterilkan dimasukkan ke dalam botol, toples, dan bak untuk kultur skeletonema sp. Kemudian pupuk yang telah diencerkan atau dilarutkan dimasukkan ke dalam bak kultur yang berisikan air laut secara merata. Setelah itu diberi aerasi dengan tekanan agak besar supaya larutan pupuk tercampur merata dengan media air laut.
Selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari kultur mikroalga Sclerotonema. Yang pertama ada nutrien. Mikroalga membutuhkan berbagai macam unsur anorganik, baik sebagai makronutrien maupun mikronutrien. Unsur makronutrien terdiri dari natrium, fosfor, kalium, kalsium, silikon, dan sulfur. Serta unsur mikronutrien terdiri dari besi, zinc, tembaga, magnesium, molibdenum, karbon monoksida, benzoa, dan lain-lain. Kemudian ada faktor lingkungan. Parameter yang harus diperhatikan diantaranya suhu, cahaya, salinitas, kelarutan oksigen, karbon dioksida, dan pH. Kemudian ada pertumbuhan fitoplankton. Yang harus diperhatikan adalah tahap adaptasi, tahap eksponensial, tahap stasioner, dan tahap kematian. Kunci keberhasilan produksi fitoplankton adalah mempertahankan kultur dalam tahap eksponensial. Adapun cara untuk mempertahankan kultur dalam tahap eksponensial yaitu 1. Pemindahan kultur penyediaan bibit yang masih dalam tahap eksponensial ke skala yang lebih besar. Kedua, memelihara kultur massal fitoplankton terus-menerus dalam volume tetap. 3. Memelihara kultur dalam volume besar yang secara berkala sebagian dipanen dan diganti dengan penambahan air bersih dan pupuk yang baru untuk mencapai konsentrasi sama seperti semula. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bye. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.